di batas vegetasi itu cuaca itu udah nggak bagus, bener-bener Hujan lagi ya? hujan. Iya, kabutnya tebel banget mas, jarak pandang kita 1 meter pun nggak kelihatan. Bayangkan aja, ada yang kena hipo, kena batu jatuh mas. Saya saking kagetnya mas. Temen saya juga lihat lagi, katanya ada istana, kerajaan lah, semacam kerajaan. Berarti di situ gerbang pintu masuknya itu ya Iya, dimensi. enggak kayak kerajaan udah apa sih ya, kerajaan mewah lah di Kalimati. Di Kalimatinya berarti ya. Iya. Kirain Mas Baban hilang ya, pada nyari di semua ternyata lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Buwek dalam acara Ngopala Ngopi bareng Ampala dalam channel Ampala Brebes. Kali ini kita akan kedatangan narasumber yang begitu tampan, yang begitu digandrungi sama wanita, sama ibu-ibu dan semuanya. Dia adalah, siapa namanya? Mas Baban. Baban. Mas Baban Babis. Baban Babis. Iya. Baban ini kalau di kalangan medsos namanya Baban Tamfan. Gimana kabarnya Mas Baban? Alhamdulillah baik mas. Baik. Kabarnya baik. Sekarang Mas Baban lagi sibuk apa Mas Baban? Sibuk ini sih ya, lagi sibuk-sibuknya banget mas. Lagi Idul Adha. Terus kemarin lagi sibuk nyari empan sapi lah. Empan sapi. Sapinya harus gemuk-gemuk kalau mau dikurbankan. Ya. Ternyata Mas Baban ini pengusaha muda. Dia punya sapi ternyata. Inilah contoh pemuda sukses masa kini. Sajul. Luar biasa Mas Baban. Selain ganteng, dia juga pengusaha sapi. Ngomong-ngomong pendakian, Mas Baban inilah banyak pengalaman. Mulai dari Gunung Cermek, Gunung Slamet, Gunung Lawu, dan Gunung Semeru. Mas Baban ini adalah salah satu anggota Ampala yang selalu mengikuti pendakian dimanapun berada dan kapanpun dia selalu ikut. Meskipun dadakan dia selalu ikut standby. Itulah keunikan Mas Baban. Bisa diceritakan Mas Baban ketika pendakian dimanapun Baban Mas mendaki, entah pengalaman mistis, pengalaman apa, atau pesan moral yang bisa diambil Mas Baban? Pengalaman, soal pengalaman mah di gunung semua mendapat pengalaman semua mas. Di Gunung Slamet, Gunung Cermek, Gunung Lawu, Gunung Semeru, itu pasti ada pengalamannya semua. Cuma kadang yang unik, yang seru. Kalau aku sih pengalamannya di Gunung Semeru mas. Gunung Semeru, waduh. Iya. Gunung tertinggi di Jawa. Di Jawa ya. Pulau Jawa lah. Di Jawa, Pulau Jawa ya Mas Iya. Baban. Waktu itu pas saya mendaki ke Semeru, dari sini kan hampir pas tahun baru lah mas. Iya. Cuaca di sono nggak memungkinkan kalau tahun baru di Semeru. Musim penghujan ya Mas Baban. Hujan, terus berkabut, badai lah. Nah dari sini perjalanan naik bis nyampe ke Malang, naik jeep. Pas nyampe ke situ udah hujan. Waduh, Udah langsung sambutan hujan.
Terus pas nginep di apa ya, lupa, Ranupani. Ranupani, nginep sehari di Ranupani. Terus briefing dulu, baru tidur, istirahat dulu, kan perjalanan kan jauh, Capek ya Mas Baban ya. capek di jalan dulu. Nah pas waktu naik di situ aku berenam kayaknya. Pak, cukup banyak ya Mas Baban. Iya, Boleh disebutkan Mas Baban barangkali. ya ada saya sendiri, terus Ucok, Hmm, Siwak, hmm, sama Juwedi, terus Muksin temen aku alias Daram. Daram. Terus apa lagi ya satunya, ntar dulu masih inget lupa nih, Aduh, siapa ya. yang rambutnya merah kayaknya di foto itu siapa? Oh iya, siapa ya, Icang alias Mas Agung. Mas Gembul ya itu. Iya, Mas Gembul. Dari situ perjalanan kita sore, jam habis asar lah, untuk apa, untuk bisa mencapai Ranukumbolo, untuk ngecamp di situ. Ya tujuannya pas ngecamp di situ malam-malam, tiba-tiba itu teman saya yang namanya Daram ataupun Muksin melihat itu di Danau Ranukumbolo itu kayak apa ya, kayak ibaratkan ikannya bukan, terus kalau apa sih Mas, lirik apa, Sekelebat bayangan apa? bukan, airnya Airnya kayak, oh berarti kayak ada yang renang gitu ya Mas iya Baban? kayak ada yang renang itu. Kata dia sih apa, kenceng terus gede arusnya, ombaknya. Terus dia juga matanya awas sih Mas kalau masalah itu. Ternyata dia awas ya. Ya pas dia yang lihat sendiri, cuma bilang sama aku cuma fisik-fisik doang, takut temen-temen pada tahu lah. Barangkali dikasih tahu ntar pada takut gimana Mas. Berarti itu sambutan dari penghuni Ranukumbolo. Yang penting kita mah jaga sopan santun dan Iya, jaga yang penting. yang ya namanya kita bertamu. Lanjutkan Mas Baban. Ya pas pagi lah Mas, hujan lagi tuh di Ranukumbolo, rintik-rintik. Berarti makhluk itu nggak ganggu ya Mas Baban? Enggak, cuma ya mungkin perkenalan apa gimana. Cuma kalau aku ya nggak ngeliat mah, nggak tahu orang dia yang lihat. Ya mah lihat di samping juga lihat, di sana juga lihat. Aku makanya kalau sama dia mendingan jaga jarak Mas, takut Mas. Aduh, ternyata Mas Daram seorang indigo ya. Terus pas udah apa, udah rapi-rapi lah, udah packing lagi kan, apa sih ya namanya, tanjakan cinta ya, Cinta, ya. tanjakan cinta yang cukup fenomenal di Semeru. Nah itu kita berenam balapan Mas. Ya siapa yang cepet nyari cintanya lah di situ. Barangkali ada bidadari dari tanah apa dari mana. Nah pas nyampe mana, katanya kan di situ nggak boleh lihat ke bawah ya. Iya. Kalau tanyakan cinta, kalau cintanya mau tercapai gitu Harus lurus ke depan matanya gitu Mas iya. Baban. Lalu di situ saling bercanda, mungkin ada apanya ya. Pas saya turun lagi ke Ororombo apa ya, Ororo Ombo Ororo Ombo ya, atau lavender. lavender.
Di situ teman-teman saya itu yang berempat itu jalannya kencang-kencang. Nggak tahu kalau aku yang berdua itu udah kelelahan di situ. Berarti Mas Baban di belakang Di waktu itu. belakang. Teman-teman udah di Udah depan. naik duluan. Terus saya istirahat dulu di situ. Berapa menit? Mungkin teman-teman nyariin di mana, hilang apa gimana. Kirain Mas Baban hilang ya, pada nyari di semua, ternyata lagi Istirahat tidur. Capek bawa tas berat. Nah pas di Kalimati juga ya, di Kalimati temen saya juga lihat lagi, katanya ada istana, kerajaan lah, semacam kerajaan. Berarti di situ gerbang pintu masuknya itu ya dimensi. Enggak kayak kerajaan, udah apa sih ya, kerajaan mewah lah di Kalimati. Di Kalimatinya berarti ya. Iya. Aku marahin, kamu jangan deket-deket saya lah. Kamu lihat-lihat ntar saya juga ikutan lagi. Tapi dia nggak tergoda sama makhluk situ apa? Enggak, untungnya enggak mas. Dia Kan biasanya kan kalau kita bisa melihat yang ya makhluk astral, kadang makhluk itu menggoda kita, entah itu dalam bentuk fisik atau dari ya segalanya lah, atau dia menawarkan, ayo mas kesini main ke istana saya, atau mas ini main ke rumah saya, biasanya kan kayak gitu. Tapi dia aman-aman aja ya. Untung alhamdulillah dia aman-aman aja mas. Istananya gede apa gimana itu katanya? Ya, katanya gede, kayak warnanya kayak ya agak mas-masan lah kayak gitu. Berarti gerbangnya di situ ya mas. Lah pas udah nyampe Kalimati kan perubahan tahun lah mas. Iya. Pas tahun baru itu tiba, sebelum tahun baru itu cuaca cerah banget mas. Cuaca cerah, terus nggak berkabut, nggak badai. Nah pas malam di situ kan waktu briefing kan katanya kalau di Semeru puncaknya nggak boleh kesiangan lah. Iya. Ya. Berarti Karena ada itu apa, wewe gombel lah. Wewe gombel, gas beracun. Wewe wedhus gombel, wewe gombel. Gas beracun. Kapan datang, bisa datang kapan aja. Ya pas aku ngecamp di situ, saya ketemu sama anak Malang mas. Katanya ya ngobrol-ngobrol lah, perkenalan, terus tanya ngopi bareng. Dia udah mengira kalau wah, kalau ini cuaca udah nggak bagus mas. Emang kenapa? Ini udah perubahan iklim, jam segini udah kabutnya udah gelap lah. Aku nggak percaya. Pengen muncak lah gitu. Iya, barang jam berapa? Jam 2 kira-kira aku dari Kalimati perjalanan. Jam 1 ding. Jam 1 udah trekking lagi. Bawa alat secukupnya lah, tenda tinggal di situ. Nah, pas lagi naik udah nyampe ke Pelawangan, namanya apa, di mana itu? Batas vegetasi ya benar. Di batas vegetasi itu cuaca itu udah nggak bagus, bener-bener. Hujan lagi ya? Hujan iya, kabutnya tebel banget mas. Jarak pandang kita 1 meter pun nggak kelihatan, gelap banget. Meskipun kita pakai itu headlamp, nggak tembus pandang. Nggak tembus. Bayangkan aja, ada yang kena hipo, kena batu jatuh mas. Saya saking kagetnya mas. Kalau diselamatkan
posisi batu kan di bawahnya pasir ya. Iya, di bawah pasir. Kalau di Semeru kan batunya di atas, pasirnya di bawah. Jadi kalau ngelundung kan kencang. Kencang kena di Iya, bawahnya. kena. Berarti waktu itu Mas Baban sama kawan-kawan ada tragedi batu Batu jatuh dari- gede ya Mas. Lumayan gede lah. Sekitar segini lah. Nah itu saking kagetnya di atas teriak batu, ada batu jatuh. Aku bingung, panik, mau ngumpet di mana. Jangan batunya gede Mas Baban. Aku belum tahu wujud batunya. Pas lihat, aku panik banget lah Mas, sumpah. Udah pandangan kita pendek ya, karena kabut. Batu itu mengenai orang satu di atas. Aku saking paniknya itu batu lewat di depan gede banget. Yang kena temen saya itu si Daram. Kasihan banget Daram. Apes lah dibilang. Udah lihat kayak gitu. Kena batu. Alhamdulillah Tapi nggak apa-apa ya itu. untungnya nggak apa-apa Mas, cuma luka sedikit lah, nggak kayak temen yang di atas, pendaki yang di atas yang nyampe digotong-gotong. Udah celaka berat lah. Berarti malam itu benar-benar ekstrim. Iya, pas tahun baru persis. Cuaca itu nyampe jam berapa itu, nyampe pagi, nyampe agak siang juga masih berkabut, gelap banget. Berarti sama sekali nggak kelihatan. Sama sekali nggak kelihatan. Ngeri Banget di situ Mas. Aku juga masih penasaran, pengen ke situ lagi, cuma kalau kejadiannya kayak gitu lagi ya gimana. Mas Baban waktu itu antara puncak tinggal sedikit lagi Mas Baban ya. Iya bener. Tinggal berapa meter lagi? Tinggal ya dikit lagi. Dikit lah. Cuma kan kita nggak kelihatan, udah naik jauh-jauh. Cuaca buruk. Sedangkan waktu udah siang. Iya. Bentar lagi gas beracun turun. Berarti Mas Baban waktu itu langsung turun apa gimana sama teman-teman ini? Aku minta keputusan untuk turun aja karena teman saya yang baru itu, yang dari Malang, udah bilang udah cuaca nggak bagus, daripada di sini ntar kena hipo ataupun kena batu, mendingan turun aja lah. Apa kita ngecamp lagi 1 hari lagi? Ternyata mau ngecamp lagi kayak gitu juga Mas. Cuacanya sama. Cuacanya sama juga. Akhirnya kita nyari keputusan untuk turun lagi dan camp lagi di Ranukumbolo lagi. Kan kita kan jauh-jauh dari sini, dari mau nikmatin keindahan di gunung-gunung luar. Intinya emang puncak bukan sebuah tujuan, pulang ke rumah adalah sebuah tujuan, karena gunung nggak pernah kemana-mana, yang penting kita selamat nyampe rumah gitu ya Mas. Iya, betul sekali. Berarti waktu itu Mas Baban dan kawan-kawan ngecamp lagi di Ranukumbolo. Apa melanjutkan besoknya lagi ke puncak apa gimana itu? Itu langsung pulang aja lah Mas, udah cuaca kayak gitu, terus logistiknya habis. Pas pulang-pulang dikagetin sama anjingnya itu, apa anjingnya petani. Anjing petani berarti diudak-udak Mas Baban ya? Enggak, jadi kan ada apa tikungannya kayak gini ya, yang nggak kelihatan. Nah pas aku lewat sini tiba-tiba anjing lari lari ke depan saya, itu ngagetin aku, nyampe nyusur ke itu rumput-rumputan. Baban gusrak bandem waktu Bang, bandem enggak, di rumput-rumputan doang. Kirain bandem wit-wit Mas Baban. Kirain macan apa babi hutan. Ternyata asu, dikira itu ya macan ya.
Lah pas turun-turun itu kan udah agak siang mas. Ketika mau pulang itu di Malang kan nggak ada jurusan, udah agak sore sih, nggak ada jurusan yang ke Jawa Tengah sini. Iya. Lah pas ke situ akhirnya ngeteng lah cara bahasa Bahasa pengennya apa? ngeteng, Mm-mm. ngompreng. ngompreng. Jadi kita ngompreng dari Malang ke Surabaya. Dari Surabaya itu ganas-ganas banget calonnya di situ mas. Calonnya ganas gimana itu Mas Baban? Apa dikejar-kejar apa gimana? Apa di pompas apa gimana? Jadi kan kita kan mau nyari mobil di situ. Lah calo di situ nawarin mau pulang kemana mas? Perbatasan Jawa Barat, aku bilang gitu kan. Iya. Lah pas akhirnya di situ udah pakai ini aja, mobil ini murah segini. Enggak kemahalan. Pas berapa orang lagi pergi itu calonnya bawa temen satu lagi, dia ngotot-ngotot suruh udah ini aja, karena tahu kita berenam lumayan kali ya buat apa bayar ongkosnya gitu sama dia. Ngotot-ngotot lagi. Pas sudah nggak mau, aku agak melipir ke jalan raya lah, biar nggak disamperin. Malah datang 4 orang lagi. Waduh, kayak mau berantem. Iya, kayak ngejakin berantem. Pas aku sama temen-temen menolak untuk tawaran itu apa calo itu, dia udah panas banget mas, udah mukanya merah, terus gondrong-gondrong, badannya gede-gede. Nah itu udah aku panik juga di situ. Wah, aku kayaknya bisa bonyok di sini. Akhirnya saya duduk gimana solusinya, mau nyari apa. Akhirnya pas dia mungkin mencari teman-temannya lagi buat apa ngegeng kita mungkin. Temen saya yang satu panik banget itu mas. Udah rumput mungkin dicabutin gini udah mau nyampe sekandil lah. Dia lagi nyari rumput apa gimana? Saking paniknya. Iya. Saking paniknya. Duh, gimana ini rumput nyampe cabut semua. Mungkin dia lagi ngarit kali ya. Ngarit buat pakan kambing. Sambil berutuk-berutuk sendiri lah. Lah akhirnya pas ada mobil bis mungkin jurusan Semarang lah, langsung aku kejar, woi stop. Itu apa calonnya itu udah ngejar pakai motor. Aku larinya kenceng banget, udah tasnya berat, logistik berasnya masih banyak, cuma beras doang. Iya, masih banyak banget, masih berat. Aku larinya terakhir. Untung nggak ditarik ya. Enggak mas, nggak ditarik karena aku lewatnya bukan di trotoar, tapi di apa kebun-kebun. Yang nggak kelihatan. Pas mau masuk pintu tol itu, akhirnya aku dan kawan-kawan itu langsung naik aja. Mau nggak tahu mobil itu mobil dari mana, jurusan Semarang apa ternyata mobil jurusan Semarang. Aman waktu itu mas ya. Iya, langsung lega lah. Udah dikejar-kejar lagi itu ya. Udah nggak dikejar-kejar lagi kan udah masuk tol mas, motor nggak bisa. Pengalaman yang unik dari Mas Baban dan kawan-kawan, dikejar-kejar calo Surabaya, aduh parah. Tapi sadis, mas. Alhamdulillah selamat sampai tujuan, sampai ke Brebes Mas Baban. Terus lanjutin Mas Baban ceritanya. Nah waktu itu kita di Semarang naik
aku di Semarang itu istirahat dulu Mas, tidur dulu di situ kan udah capek. Akhirnya ngompreng lagi waktu udah ngompreng ke Pekalongan. Pekalongan pulangnya Dayak. Duitnya udah habis. Mantep ini dari Pekalongan Dayak ke Brebes. Aduh. Nah, nyampe situ udah capek banget. Berapa hari itu Mas Baban dari berangkat sampai pulang lagi? Berapa hari itu? Dari sini hampir seminggu Mas. Seminggu. Iya, di perjalanannya nyantai terus buru-burunya kayak gitu doang. Berarti Mas Baban berangkat hari Minggu, pulang Minggu lagi itu. Iya, Waduh, hampir minggu lagi lah. Jalan-jalan biasa, dulu Mas di jalan. Mas Baban ternyata banyak pengalaman yang unik, pengalaman yang serem. Mulai dari Tiranokumbolo, ada penampakan, entah penampakan itu putri atau gimana, dan menemui sebuah istana di Gunung Semeru itu. Wah, ternyata Mas Baban benar-benar luar biasa sama kawan-kawannya. Ngopi Mas. Ngopi dulu Mas, ngopi. Ikut lagi panik nih. Pertanyaan saya Mas Baban, waktu Mas Baban di Tanjakan Cinta, apa yang Mas Baban bayangkan? Yang dibayangkan Tanjakan Cinta, ya ingin mencari cinta juga sih aslinya. Cuma kan teman-teman pada bercanda mulu sih. Mas Baban membayangkan ditarik-tarikmu sosok yang kayak gimana atau gimana Mas Baban? Atau ya, waktu itu Mas Baban udah mempunyai cinta atau gimana itu? Yang apa tadi membayangkan yang cintanya yang itu ya. Ya, seperti apa Mas Baban yang dibayangin? Apakah si A, si B atau si C? Boleh disebutkan Mas Baban namanya? Kalau aku sih membayangkan cintanya temen aku doang yang lucu. Bukan cintain temen Mas Babannya waktu di Tanjakan Cinta lagi bayangin siapa gitu? Nggak bayangin siapa-siapa ya. Bayangin temen aku doang lucu yang apa kejar-kejaran doang itu. Berarti Mas Baban nggak normal apa gimana? Ya normal, cuma kan udah ketahuan nih. Iya, maksudnya gini Mas Baban. Iya. Kalau ditanyakan cinta kan terkenalnya kan kalau kita ke atas kita membayangkan seseorang, kalau kita nggak ke belakang berarti dia adalah jodoh kita. Mas Baban waktu itu bayangin siapa? Susah maksudnya. Nggak usah lah dijelasin, nggak usah lah. Jangan nyampe Mas Baban bayangin istri orang, berat. Ntar Mas Baban bayangin istri orang bersama Mas Baban dipacuk-pacuk ntar. Ya nggak juga lah. Nggak juga. Coba lagi bingung mau bayangin siapa, banyak banget. Waduh, berarti Mas Baban waktu itu banyak pilihan. Iya, kebingungan. Nyampe situ kebingungan ya mau yang dibayangin itu siapa dulu. Dan akhirnya waktu itu Baban nggak bayang siapa saja, akhirnya Mas Baban jatuh ke belakang, jeda ke belakang ya. Karena ditarik Mas. Oh, tarik. Iya, ditarik tasnya. Yang narik itu makhluk halus apa gimana Mas Baban? Ya, nyampe temen-temen yang iseng. Iseng kirain Mas Baban ditarik sama penghuni situ makanya Mas Baban jatuh. Enggak, kalau aku sih enggak. Nah, begitulah. Terima kasih Mas Baban atas bincang-bincangnya dalam acara Ngopala Ngopi bareng Ampala. Semoga Mas Baban selalu sehat. Amin. Berikan kelancaran rezekinya dan dimudahkan jodohnya. Amin. Terima kasih Mas Baban atas waktunya. Semoga Ya, ada episode berikutnya. Terima kasih sahabat Ampala yang sudah mengikuti acara Ngopala Ngopi bareng Ampala dalam channel Ampala Brebes, yang masih aktif mengikuti. Semoga
panjang umur, diberikan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share di bawah ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kuat, Indonesia sehat.